Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Alfiani dengan NIM 231010111048. Nah, di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Manajemen Koperasi dan Usaha Kecil. Nah, untuk pertanyaan nomor 1A yaitu mengenai syarat keberhasilan wirausaha koperasi. Jadi keberhasilan wirausaha koperasi itu sangat ditentukan oleh tata kelola yang baik, partisipasi anggota, dan pengelolaan usaha yang profesional. Nah, berdasarkan hasil observasi kelompok saya pada koperasi simpan pinjam talenta, koperasi itu dapat berkembang karena memiliki struktur organisasi yang jelas, pelayanan simpan pinjam yang sesuai kebutuhan anggotanya, serta pengelolaan keuangan yang relatif tertib. Nah, selain itu, kepercayaan anggota dan kepatuhan terhadap prinsip koperasi menjadi faktor penting yang mendukung keberlanjutan usaha koperasi tersebut. Nah, untuk pertanyaan nomor 1B mengenai penyebab kegagalan wirausaha koperasi. Nah, jadi kegagalan wirausaha koperasi umumnya disebabkan oleh lemahnya tata kelola dan rendahnya partisipasi anggota. Nah, banyak koperasi tidak dikelola secara profesional, misalnya kurang transparan dalam pengelolaan keuangan atau tidak rutin melaksanakan rapat anggota. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kemudian minimnya inovasi usaha, serta ketidakmampuan koperasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan usaha itu juga menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi tersebut sulit berkembang dan pada akhirnya bisa gagal. Nah, untuk soal nomor 2A mengenai peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. UMKM itu memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi UMKM berkontribusi besar terhadap pembentukan produk domestik bruto atau PDB dan menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dengan keberadaan UMKM itu juga membantu pemerataan ekonomi karena usaha ini bisa tersebar hingga daerah pedesaan. Nah, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal, UMKM mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama saat ada terjadi krisis ekonomi. Nah, untuk soal nomor 2B mengenai kelebihan koperasi dan UMKM dibandingkan dengan PT dan CV. Nah, untuk koperasi dan UMKM itu memiliki keunggulan dibandingkan perusahaan yang berbentuk PT atau CV karena lebih menekankan pada nilai kebersamaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi juga berorientasi pada kesejahteraan anggota, di mana keuntungan usaha itu dikembalikan kepada anggota melalui sisa hasil usaha atau SHU. Nah, sementara untuk UMKM itu lebih fleksibel dalam menjalankan usaha karena mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan tidak membutuhkan modal besar seperti PT atau CV. Berbeda dengan PT dan CV yang cenderung berfokus pada keuntungan pemilik modal, koperasi dan UMKM itu memiliki nilai sosial yang lebih kuat. Untuk soal nomor 2C mengenai permasalahan yang dihadapi UMKM saat ini. Jadi untuk permasalahan utama yang dihadapi UMKM saat ini adalah keterbatasan akses permodalan dan rendahnya kemampuan manajerial. Banyak pelaku UMKM itu masih kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, penguasaan teknologi dan pemasaran digital yang belum optimal itu juga membuat UMKM sulit bersaing dengan usaha berskala besar. Nah, tantangan lainnya juga ada persaingan pasar yang
semakin ketat serta keterbatasan jaringan distribusi yang menghambat perluasan usaha. Selanjutnya untuk nomor 3 yaitu strategi penguatan koperasi dan UMKM. Nah, untuk penguatan koperasi itu dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam operasional koperasi. Nah, dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, koperasi itu akan lebih dipercaya oleh anggotanya dan juga masyarakat. Nah, sementara itu, penguatan UMKM dapat dilakukan melalui pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan akses pembiayaan dan pemasaran. Strategi ini bertujuan agar koperasi dan UMKM itu mampu meningkatkan daya saing dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, untuk soal nomor 4A, yaitu mengenai tujuan penilaian koperasi dengan metode pemeringkatan. Jadi untuk penilaian koperasi dengan metode pemeringkatan itu bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja dan kesehatan koperasi secara menyeluruh. Melalui pemeringkatan, koperasi itu dapat mengetahui posisi dan kualitasnya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selain sebagai alat evaluasi, pemeringkatan juga berfungsi untuk mendorong koperasi agar terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan pelayanan kepada anggota, serta menjalankan usaha secara profesional dan berkelanjutan. Nah, untuk soal nomor 4B mengenai prinsip pengukuran kinerja koperasi di Indonesia. Untuk pengukuran kinerja koperasi di Indonesia dilakukan dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, penilaian itu tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup kelembagaan, manajemen usaha, serta manfaat koperasi bagi anggota dan masyarakat. Prinsip ini bertujuan agar kinerja koperasi itu dapat dinilai secara adil dan mencerminkan kondisi koperasi yang sebenarnya. Nah, untuk soal nomor 4C mengenai contoh koperasi yang sudah dinilai dengan metode pemeringkatan. Salah satu contoh koperasi yang telah dinilai dengan metode pemeringkatan adalah koperasi simpan pinjam talenta yang sudah kelompok saya observasi. Berdasarkan hasil pemeringkatan, KSP Talenta ini memperoleh predikat berkualitas yang menunjukkan bahwa koperasi ini telah memenuhi sebagian besar indikator penilaian seperti aspek kelembagaan, keuangan, dan pelayanan anggota. Hasil pemeringkatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi koperasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas pengelolaan di masa mendatang. Jadi cukup itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.